Kemarin Bahar Smith dipanggil oleh Polda Jabar, langsung dijadikan tersangka dan dia ditahan. Dan persis seperti Rizik Syihab dulu, Bahar membawa puluhan pasukannya ke Polda Jabar dengan 1000 yel-yel pembawa semangat dan intimidasi kepada aparat hukum. Bahkan sehari sebelum datang memenuhi panggilan Polda Jabar, Bahar Smith dan kawan-kawannya sudah mengarang cerita halu duluan. Yaitu pesantren mereka dikirimi kepala anjing sebagai bentuk ancaman. Ini mirip banget dengan sandiwara Rizik dulu yang mendadak katanya mobilnya dibakar sebagai bagian dari ancaman kepada dirinya. Permainan terzolimi ini polanya persis sama untuk menaikkan tensi bahwa mereka mendapat intimidasi. Dengan sandiwara kepala anjing dan mobil terbakar ini, harapannya akan membangkitkan perlawanan dari pengikut mereka yang bodoh-bodoh dan fanatik itu. Bahar Smith dan Rizik ingin terlihat sebagai pahlawan revolusi, berani melawan sistem pemerintahan, dan kelak perlawanan akan meluas dengan mereka sebagai pimpinan perang. Bahar Smith dan Rizik Syihab ingin mengikuti model perlawanan ala Ayatullah Khomeini di tahun 1981 di Iran. Sebelum tahun 1981, Iran dipimpin oleh Shah Reza Pahlavi, raja yang zolim dan sewenang-wenang. Shah Reza bahkan menekan para ulama dan membunuh beberapa santri supaya membuat mereka takut. Bukannya takut, perlawanan keras malah muncul dari kelompok agamawan dan terjadilah revolusi besar di Iran yang menjatuhkan Shah Reza Pahlavi dengan Ayatullah Khomeini sebagai pemimpin besarnya waktu itu. Cuman Bahar dan Rizik lupa, mereka bukan Ayatullah Khomeini. Ayatullah Khomeini dikenal oleh pengikutnya sebagai orang yang lurus dan bersih. Kalau Rizik lebih dikenal dengan chat seksnya bersama Firza. Sedangkan Bahar Smith dikenal karena menendang anak-anak sampai mereka terluka. Label ulama mereka rontok seketika karena kasus-kasus itu, sehingga banyak orang yang dulu mendukungnya mulai menjauh. Rizik dan Bahar tidak pantas menyebut dirinya panglima revolusi, apalagi ulama, karena perbuatan mereka yang memalukan. Karena itulah sandiwara yang mereka mainkan seperti mobil terbakar dan kiriman kepala anjing itu gak laku jadi berita di media sosial. Orang udah banyak yang gak percaya pada mereka. Mereka dianggap pembohong sehingga dukungan pada mereka semakin kesini semakin longgar ikatannya. Cara yang polanya sama. Selain mencoba memancing keributan dengan mobil terbakar atau kiriman kepala anjing itu adalah dengan pengerahan massa. Ini pola umum dari kelompok mereka dan bukan saja di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Pengerahan massa ke Polda Jabar adalah bagian dari intimidasi kepada aparat untuk menunjukkan bahwa mereka punya kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Masanya ya orang-orang yang bodoh dan militan itu yang kemarin tertangkap kamera sedang mencium kaki Bahar Smith. Orang-orang ini sudah tercuci otaknya lewat jualan gelar Habib dan cucu Nabi. Orang-orang yang tidak berpendidikan dan rata-rata pengangguran. Model orang seperti inilah yang gampang dicuci otaknya dan dijadikan pengikut oleh mereka. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih memalukan yang tidak terlihat oleh mata dari pengerahan massa itu. Pengerahan massa menunjukkan bahwa orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab itu insecure atau tidak percaya diri. Mereka harus selalu dikelilingi oleh banyak orang yang memuja mereka, mendukung mereka, menjadi pagar mereka. Karena kalau sendirian mereka itu seperti telanjang. Bahar Smith dibalik teriakan-teriakannya yang dibangun seolah-olah dia adalah seekor singa yang garang. Sebenarnya kalau sendirian dia itu seperti kucing yang habis kehujanan. Kesepian karena selalu merasa tidak aman atau paranoid. Karena itulah dia butuh ada gerombolan orang di sekitarnya yang membuatnya merasa seolah-olah dirinya itu besar. Cobalah bandingkan dengan Ahok atau Basuki Cahayapurnama waktu di pengadilan. Dia datang sendiri dan hanya diikuti oleh beberapa orang pengacaranya untuk membantu masalah hukumnya. Ahok tidak perlu bawa puluhan bahkan ratusan supporter untuk menekan pengadilan.
Kalaupun ada supporter yang datang, mereka menunggu di luar dan tidak dimobilisasi secara sistematis. Ahok juga tidak perlu teriak-teriak memberi semangat supporter. Dia bahkan menerima hukumannya dengan menundukkan badannya di depan hakim dalam-dalam. Mental seorang Rizik Syihab, seorang Bahar Smith memang beda kelas dengan mental Ahok. Meskipun Bahar sudah mendandani dirinya dengan rambut panjang pirang yang sering disebut orang dengan nama Bu Ceri atau Bule Chat sendiri. Tapi di dalam dirinya dia adalah anak kecil dan manja yang butuh perhatian. Lihat saja ceramahnya yang teriak-teriak. Persis seperti anak manja yang minta perhatian karena suka dengan mainan. Saya lihat perbedaan Bahar Smith dan Ahok waktu menghadapi kasusnya. Jadi teringat dengan kata-kata Soekarno. Presiden pertama kita. Soekarno berkata, bebek berjalan berbondong-bondong, burung elang terbang sendirian. Dan melihat Bahar Smith membawa puluhan pengikutnya ke Polda Jabar, saya kok merasa seperti melihat bebek yang datang berbondong-bondong ya. Dan di belakang bebek ada bohir yang menggiring mereka menuju kandangnya, tempat mereka disediakan makanan. Seruput dulu kopinya. Gaspol.